Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas perancangan basis data, kelompok kami yang beranggotakan 4 orang dengan nama Siti Badriah, Lela Rosita, Zazila Tumikroma, dan Yuni Lestari akan mempresentasikan suatu rancangan database pada sistem informasi pemesanan lapangan futsal secara online. Latar belakang: seiring berkembangnya olahraga futsal, ikut berkembang juga usaha penyewaan lapangan futsal. Proses pengelolaan usaha penyewaan lapangan tersebut kebanyakan masih konvensional. Dapat terjadi human error seperti jadwal yang berbentrokan antar pelanggan. Harapan aplikasi pengelolaan penyewaan lapangan dapat digunakan oleh penyedia jasa penyewaan dan untuk mendapatkan informasi lebih mudah dan informatif bagi para pelanggan. Dapat memberi kemudahan bagi pemesan yang akan memesan lapangan futsal secara online sehingga waktu yang digunakan lebih efektif. Perancangan database yang pertama adalah pengumpulan data dan analisa. Yang kedua, perancangan database secara konseptual. Yang ketiga, pemilihan DBMS. Dan keempat, implementasi sistem database. Pertama, pengumpulan data dan analisis. Di sini kami membuat dua kelas. Yang pertama, kelas user sebagai pemesan. User harus login terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password. Setelah itu, user baru bisa melihat info terkait lapangan futsal, memesan lapangan futsal, dan melihat lapangan mana saja yang sudah dipesan. Yang kedua, kelas admin. Admin harus login terlebih dahulu, memasukkan username kemudian password. Setelah itu, admin baru bisa mengupdate, menghapus, dan menambah informasi tentang lapangan futsal. Admin juga bisa menuliskan data pemesan yang akan memesan lapangan dan lapangan. Analisa kebutuhan perangkat keras. Prosesor Intel Celeron M prosesor 1,60 GHz dan memorinya 1014 MB. Analisa kebutuhan perangkat lunak. Perangkat lunaknya menggunakan Microsoft Windows 7 sebagai sistem operasinya. Bahasa pemrogramannya menggunakan MySQL terbaru, yaitu versi 4.2.7 dan StarUML. Tahap kedua, perancangan database secara konseptual. Di sini ada 3 tabel. Tabel yang pertama yaitu tabel lapangan, di mana atributnya adalah ID lapangan sebagai primary key, nama lapangan, jam, dan harga. Yang kedua, tabel pemesanan. Atributnya yaitu nomor sebagai primary key, nama, tanggal, nomor HP, kemudian ada ID lapangan sebagai foreign key, jam, dan lama. Tabel yang ketiga yaitu tabel info. Atributnya ada kode info sebagai primary key, judul, waktu, dan isi. Tahapan ketiga, pemilihan DBMS. Faktor teknik. Keberadaan DBMS dalam menjalankan tugasnya seperti jenis-jenis DBMS, struktur penyimpanan, dan jalur akses yang mendukung DBMS, pemakai, dan lain-lain. Faktor-faktor ekonomi dan organisasi yang mempengaruhi satu sama lain. Yang pertama, struktur data. Kedua, personal yang telah terbiasa dengan suatu sistem. 3. Tersedianya layanan penjual. Penggunaan MySQL karena 1. Karena dapat bekerja di beberapa platform yang berbeda seperti Linux, Windows, macOS, dan lain-lain. 2. Dapat dijalankan aplikasi database yang portable dan memiliki ukuran database yang cukup kecil. 3. MySQL dapat diperoleh dengan mudah dan gratis. 4. Sintaksnya lebih mudah dipahami dan tidak rumit, serta pengaksesan database dapat dilakukan dengan mudah. 5. Memiliki lebih banyak tipe data seperti segin, unsegin, integer yang memiliki panjang data sebesar 1, 2, 3, 4, dan 8 byte. Terus ada float, double, char, varchar, text, blob, date, time, datetime, timestamp, year, set, dan tipe enum. 6. Mendukung penuh terhadap perintah atau query SQL, group by, dan order by. Mendukung fungsi count, count distance, AVG, std, sum, max, and min. Implementasi sistem database.
Yang pertama tabel admin, yang kedua tabel lapangan, yang ketiga tabel info, yang keempat tabel login, yang kelima tabel pemesanan, yang keenam tabel user. Ini tabel admin. Nama atributnya yaitu username dan nama lengkap. Yang kedua tabel lapangan, nama atributnya ID lapangan, nama lapangan, jam, dan harga. Yang ketiga tabel info, nama atributnya kode info, judul, waktu, isi. Yang keempat tabel login, nama atributnya username, password, dan STTS. Yang kelima tabel pemesanan, atributnya nomor, nama, tanggal, nomor HP, ID lapangan, jam, dan lama. Yang keenam tabel user, nama atributnya username dan nama lengkap. Selanjutnya demo. Untuk selanjutnya adalah demo dari aplikasi sistem informasi pemesanan lapangan futsal secara online. Untuk admin, masukkan username dan password dengan nama admin. Nah, admin di sini dapat mengedit, menambah maupun menghapus data daripada data lapangan. Begitu juga dengan data pemesan, yang kemudian nantinya si admin juga dapat mendownload dalam bentuk PDF untuk kemudian diserahkan kepada pemilik dari futsal galuh tersebut. Berikut ini adalah laporannya dalam bentuk PDF yang kemudian nanti dapat di-print dan juga di-download. Untuk info futsal galuh, admin juga berhak untuk menambah info ataupun menghapus dan mengedit info dari futsal galuh tersebut. Kemudian untuk tampilan user sendiri, di sini untuk username dan password, masukkan dengan nama user sesuai dengan perintah yang ada di kolom tersebut. Nah, pemesan dapat melihat data lapangan yang sudah di-insert oleh pihak admin. Kemudian untuk memesan lapangannya sendiri, pemesan harus mengisi data yang ada di form pemesanan dengan tambah data. Jika pemesan sudah mengisinya, maka secara otomatis data yang di-insert tadi akan masuk ke dalam data yang ada di admin, yaitu data pemesan. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.